Sebelum kita mulai videonya, kepada teman-teman yang pemula, kami sangat menyarankan untuk memiliki buku-buku ini. Ya, ini ada fikih sholat praktis, ada buku fikih toharoh atau bersuci praktis karya guru kita Buya Yahya, ada buku fikih pengurusan jenazah, dan ada buku tuntunan sholat fardu dan sunnah. Untuk ordernya silahkan klik di produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini. Nah, kemudian selanjutnya rukun qauli atau sesuatu yang wajib diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah, yaitu hanya ada 5. Ya, jadi teman-teman yang pemula, ya mohon dicatat ya bahwa yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat itu hanya ada 5 agar sholat kita dianggap sah. Ya, selain daripada yang 5 ini, itu nanti semuanya hukumnya adalah sunnahnya sholat. Ya, yang pertama yang wajib diucapkan adalah takbiratul ihram. Ya, coba perhatikan di layar, takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Ya, atau takbir pembuka saat kita memulai sholat itu namanya takbiratul ihram. Itu wajib diucapkan. Ya, ukuran minimalnya adalah kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, kalau hanya dilintaskan di dalam hati itu tidak sah. Ya, kalau hanya dilintaskan di dalam hati itu tidak sah, tetapi harus diucapkan dengan lidah dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, selain daripada takbiratul ihram ini, ya takbir saat hendak ruku', saat hendak sujud, takbir saat bangkit dari sujud, ya itu semua hukumnya adalah sunnah. Ya, yang wajib untuk diucapkan itu hanyalah takbiratul ihram. Ya, maknanya takbiratul ihram itu kalau tidak diucapkan sholatnya tanpa ada udzur, sholatnya tidak sah. Ya, beda kalau takbiratul intiqal, takbir ketika hendak sujud, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari sujud, ya itu namanya takbir intiqal yang hukumnya ya yang statusnya merupakan sunnah-sunnah sholat yang apabila tidak diucapkan itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, kalau tidak diucapkan takbir intiqal itu, ya itu hanya menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala kesunnahan. Ya, tapi kalau takbiratul ihram kok tidak diucapkan, sholatnya tidak sah karena dia merupakan rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, itu yang pertama yang harus diucapkan saat kita sholat, takbiratul ihram. Nah, kemudian yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau kita sholat subuhnya 2 rakaat, berarti kita wajib juga membaca atau mengucapkan surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kita berdiri. Ya, itu harus diucapkan. Ya, tidak cukup di dalam hati. Ya, surah Al-Fatihah ini wajib diucapkan atau dilafazkan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang wajib diucapkan saat kita sholat adalah bacaan tahiyat akhir, tahiyat akhir. Nah, ini wajib diucapkan. Ya, adapun tahiyat awal, ya seperti dalam sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya, ya itu kan 2 kali tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Membaca tahiyat awal itu adalah merupakan sunnah-sunnah sholat, sedangkan membaca tahiyat akhir pada saat kita duduk tahiyat akhir itu hukumnya adalah wajib atau merupakan rukun sholat yang apabila ditinggalkan tanpa ada udzur sholatnya tidak sah. Ya, adapun bacaan tahiyat akhir yang harus dibaca dalam sholat itu adalah sebagai berikut. Coba perhatikan di layar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai di situ wajib untuk kita ucapkan. Ya, jadi tahiyat akhir yang wajib dibaca sampai di situ, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang ketiga yang wajib diucapkan saat kita sedang mengerjakan sholat. Yang keempat yang wajib diucapkan
saat kita mengerjakan sholat adalah sholawat atas Nabi setelah membaca tasyahud akhir tadi atau tahiyat akhir tadi. Nah, jadi setelah kita selesai membaca tasyahud akhir sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, atau boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ada ukuran minimalnya. Adapun menambahkan solawat Ibrahimiyah wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina wa barik ala sampai terakhir itu, yaitu hukumnya atau statusnya merupakan sunnah-sunnah sholat. Yang wajib, yang harus diucapkan itu hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadar asyhadu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, adapun lebihnya itu wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, itu statusnya adalah merupakan sunnah-sunnah sholat yang apabila tidak diucapkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Tapi kalau yang tidak diucapkan itu adalah tahiyat sholawat ini, nah, itu berpotensi menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, itu yang keempat yang wajib diucapkan saat kita sholat. Yang terakhir adalah salam yang pertama. Ya, kan kita kalau di akhir sholatnya itu salam, kan ada 2 kali salam ya. Salam pertama dan salam yang kedua. Ya, salam pertama itu statusnya merupakan rukun sholat, sedangkan salam yang kedua statusnya sebagai sunnah sholat. Ya, jadi ya, yang wajib itu salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Ya, kalau salam yang kedua yang kita disunnahkan menoleh ke kiri, mengucapkannya itu adalah sunnah. Ya, ukuran minimal salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ya. Nah, yang lengkapnya itu assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi itulah 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat. Coba kita ulang. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga apa tadi? Membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca sholawat setelah tahiyat akhir, dan yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Itulah 5 bacaan yang wajib untuk kita baca atau yang wajib untuk kita ucapkan saat kita sedang mengerjakan sholat. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.